Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Anjah Bengkel, atau disebut kata orang bengkel kampung, yaitu Anjah Diesel. Di sini kita yaitu lembur ya untuk malam ini, dikala kita siang tadi untuk pembongkaran yaitu traktor kepunyaannya Bapak Udin, yaitu yang bertempat di Kampung Berubuk. Nah, di sini kita dangdanya yaitu jauh, mungkin di tengah-tengah sawah. Terkadang tukang traktor kalau datang ke sini, oh Kang ya, katanya kolektornya itu deket pabrik, satu kotak doang, ataupun terkadang bilangnya deket gitu. Karena kenapa? Karena kalau bilangnya jauh mungkin takut bengkelnya nggak mau gitu. Jadi bilangnya dekat gitu, setelah ditengok wah kadang ada yang 1 kilo, ada yang 4 kilo nih, yang bawahnya sampai ngoser nih. Ini Bapak Kurdi alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yaitu selaku sekretaris ya, teknisi juga nih, teknisi andal. Terkadang kalau udah nyiap matanya begini ini bengkel ngantuk namanya. Oke, di sini kita akan pemasangan injektor kepunyanya Bapak Udin, karena di injection atau di injektornya itu kurang tidak nembak ataupun tidak ngompa. Di sini kalau bilang kolektornya yaitu tipe Pixen. Jadi yang tipe Pixen S1, yang model Pixen ini tembakan untuk nozzle-nya itu keluarnya 5 lubang. Jadi kalau untuk RD85 yang tipe lama, kalau untuk RD85 yang tipe kapsul itu keluarnya 4, tapi untuk di nozzle-nya ini keluarnya 5. Jadi ini sudah mungkin dari diameter sehernya sudah lebar ataupun besar untuk mesin yang tipe Pixen, karena di tembakan atau di nozzle-nya itu keluarnya 5. Oke, bersama channelnya Anjah Bengkel Diesel ataupun Anjah Bengkel Kampung nih. Jadi di sini kita pemasangan yaitu injektor kepunyanya Bapak Udin, yang traktornya yaitu di sawah Curug atau di sawah Paidon. Nanti besok akan kita pasang, sementara penyetelan kita sementara di bengkel Anjah Diesel. Karena untuk pemasangan injektor ini kalau kita dipasang di sawah terkadang kecil-kecil ada yang hilang ataupun jatuh. Terus kalau jatuhnya di endut atau jatuhnya di lumpur, kadang kita susah nyarinya. Makanya kita penyetelan di bengkel, nanti di lapangan kita tinggal pasang. Nah, itu untuk injektornya bersama Anjah Bengkel. Nah, ini di bengkelnya Anjah Diesel. Tadi alhamdulillah untuk pengelasan waluku ya, tadi punya siapa itu Kang Curgong, Kang Dede ya. Kang Dede alhamdulillah sudah selesai, nanti besok tinggal ngambil karena di walukunya patah, sudah selesai di las. Nah, ini kita akan pemasangan injektor kepunyaannya yaitu Bapak Udin yang bertempat di Kampung Urubuk. Oke, kita akan lihat untuk pemasangan injektor bersama channelnya Anjah Bengkel. Di sini kita hanya yaitu satu contoh saja ya, tidak detail seperti orang-orang gitu kan, hanya sepintas atau sedikit-sedikit saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk penonton videonya Anjah Diesel. Nah, ini sudah kita perlihatkan injektornya, yaitu sudah kita bongkar untuk injektor Kubota RD85 yang tipe Pixen. Nah, ini pertama yaitu kalau bahasa orang engselnya ya. Jadi ini engselnya, dan ini injektornya. Ini bekasnya nih. Nah, ini bekas injektornya karena di sini sudah lemah, kalau bahasa orang sudah loncer gitu kan. Sudah ngompanya kurang gitu, tenaganya kurang. Di sini kita pakai injektor, coba kita lihat, nanti kita pakai yang asli. Nah, ini kita lihat nih, ini injektor yang baru, yang asli, masih dibungkus atau masih disegel dengan bahan lilin ataupun bahan plastik. Nah, ini yang baru. Jadi kalau untuk penggantian bospom atau injektor, kita beli yang asli ya, jangan yang abal-abal atau yang murah. Jadi kita belinya yang asli ataupun yang bagus. Oke, bersama channelnya Anjah Bengkel, di sini kita akan pemasangan yaitu untuk injektor. Nah, ini. Jadi jangan sampai lupa untuk nok yang di sini itu, karena di sini kita ada titik ya. Jadi modelnya titik begini. Ini kalau di Kubota kita masuknya ada titik. Jadi titik ini yang di
tengah ini nanti masuknya ke, nah injection ini kan di sini ada coak sedikit ya, jadi pasnya nanti di titik ini untuk penyetelan ini. Jangan sampai dia itu tidak nyekat begini. Kalau untuk dalamannya harus kelihatan tonjolannya. Jadi kenapa ini harus ada tonjolan ataupun kita nyekat di sini, karena jangan sampai kalau diputar itu kita lari gitu, muter. Kayak ini sudah, kalau untuk injektor itu untuk pemasangan injektor di sini yaitu satu profesor sudah menciptakan mesin, kalau kita bilang injektor. Setelah kita ganti injektor, di sini kita akan ganti juga untuk roda belakangnya, karena di sini sudah posisinya sudah goplak. Kalau bahasa kita sudah loncer nih. Ini bagi saya udah jelek ya. Nah, kita ganti baru. Coba kita lihat nih yang baru. Jadi roda yang baru ini nih cang, kita pakai yang asli juga karena ini sudah jelek ya. Untuk pemakaian sudah rodanya tidak berfungsi gitu kan. Kalau untuk di injektor Kubota ini terkadang oh bang, katanya traktor saya di mesinnya itu terkadang solarnya campur, olinya campur solar gitu kan. Nah ini kita logika saja ataupun hanya sebatas sepintas kita pemberitahuan saja. Jadi untuk injektor atau bospom kata orang bilang, ini body jebloknya ini yang masuk kan setengah segini ya. Jadi masuk segini. Nah jadi kalau untuk solar masuk itu terkadang bisa dari sini. Nah kesalahan kita kalau untuk bilangnya masuk angin, kita itu tidak boleh ngebuka ini. Jadi bilangnya ini. Nah baut ini jangan sampai kita kendorkan kalau posisinya lagi dipasang. Nah ini kalau posisi ini kita putar kendor, nah ini injektor akan kendor juga. Nah di sini injektor akan tidak kencang. Jadi solar itu bisa masuk dari belakang sini. Jadi campurnya ke oli nantinya. Gitu kan. Jadi jangan sampai kita kalau untuk masuk angin, kalau orang bilang solarnya tidak naik, kita cukup memutar baut 17 ini. Jadi di sini saja untuk masuk solarnya, kita dari sini saja. Setelah solar keluar, anginnya sudah tidak ada, nah kita tutup lagi. Jangan sampai mutar ini. Kalau mutar ini dia akan kendor dan injektor akan longgar dan solar akan keluar dari sini. Jadi kalau untuk menambah tenaga mungkin tidak perlu, karena di sini kalau kita pakai ring juga sama saja ya. Kalau untuk tendangan injektor itu kalau kapasitasnya sudah ukuran segini, memang tembakannya segini. Karena satu produk ataupun di sana profesor sudah menciptakan ini, sudah dapat nimbang, sudah dapat ngukur dan sudah dapat sudah termasuk ukuran gitu kan. Jadi terkadang kita contoh, maaf gitu kan, ini kayak motor drag itu kan kita cc-nya cuma 100. Kenapa dia bisa jadi 250, bisa jadi 300 bahkan 400 cc? Itu hanya perbesar di sehernya saja. Terkadang kalau besar seher juga barangkali ya tenaga memang besar, tapi kan di situ tidak kuatnya di setang sehernya. Karena satu produk, satu mesin itu sudah ditimbang, sudah diukur dan sudah diperhitungkan dengan matang gitu. Dikala seher itu ukurannya oversize atau standar, oversize 25, cc-nya 100, 125, cc-nya 200, itu sudah timbangan dengan setang seher. Nah, kalau kita robah itu imbasnya memang tenaga besar tapi di mesinnya tidak akan awet. Seperti contoh motor drag itu tidak akan kuat lama karena memang seher besar, tenaga besar, tapi di setang seher ataupun yang lain itu tidak kuat untuk menahan beban seher yang besar. Nah itu contoh satu logika saja. Jadi dikala kita umpamanya di sini pengen membesar tenaga, pengen menambah tenaga, kalau tuh ukuran diameternya sekian, itu sudah dapat nimbang dan sudah dapat ngukur profesor yang bikin mesinnya. Bersama channelnya Anjah Diesel yaitu Bengkel Kampung, kita hanya logika saja gitu kan. Contohnya tadi seperti motor drag itu seperti motor kapasitas 100 cc seperti motor-motor kecil. Nah kenapa bisa jadi 200 atau
jadi 250 cc itu hanya diperbesar di boring atau sehernya saja. Tapi terkadang kita tidak kuatnya di setang atau di yang lain-lainnya karena sudah kapasitasnya satu produk motor itu sudah dapat nimbang dan sudah dapat ngukur yang bikin gitu kan. Dapat jalur sudah ngukur semaksimal mungkin gitu. Dikala kita tendangannya sekian, itu setang sehernya bobotnya sekian. Jadi sudah dapat nimbang dan sudah dapat ngukur. Nah, itu pun juga kayak produk ini, termasuk injektor ini udah sudah dapat nimbang dan dapat ngukur, kita tidak akan dirubah-rubah pun percuma ya. Jadi setidaknya kita hanya standar pakai. Yang penting di salah satu produk injektor ini ataupun alat ini kita pakai yang asli, cukup pakai yang asli, jangan pakai yang murah. Ini kalau kita pakai yang asli, insya Allah ya kita kepakainya lama. Terkadang untuk perawatan jangan sampai olinya itu kita tekor ataupun kurang. Di sini untuk penggantian oli ataupun penggantian mesin itu di kapasitasnya harus sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Jadi tidak perlu kita direkap-rekap gimana, cukup untuk pemasangan. Contoh kalau Kubota ini, jadi lubang ini kita ada di bawah gitu kan, seperti tidak seperti dompeng. Nah, ini kalau dompeng ini tipe yang pakai engsel, yaitu untuk 195 yaitu 12 PK. Nah, ini kepunyaannya dompeng. Kalau untuk dompeng, nah ini jadi kalau dompeng dia ada di atas. Nah, seperti ini. Jadi lubangnya ini ada di atas. Dan kalau untuk Kubota RD85 kita pasang lubang ininya ada di bawah. Nah, seperti ini. Itu hanya satu contoh saja kita menunjukkan ini kepunyaan Bapak Udin. Akan kita ganti injektornya yang baru gitu kan. Di sini kita tidak usah banyak-banyak mereka lah. Kalau cukup contohnya seperti saya bengkel kampung atau jadesel, terkadang kita kalau rumit untuk pemakaian, yang penting kalau kita untuk pemula ataupun belajar, nah di sini kita lepasnya satu-satu, kita bongkarnya satu-satu. Nanti bagaimana untuk masangnya kita tidak perlu buru-buru. Jadi dikala dealer itu untuk pemasangannya seperti itu, kita untuk membongkarnya seperti itu juga. Yang penting di injektornya ini atau pulingernya, bahasa kita bospomnya, yang penting kita pakai yang asli. Jadi kalau pakai yang asli, insya Allah di sini awet, di sini kuat, dan untuk pemasangannya jangan sampai salah. Oke, tips saya segitu saja untuk pemasangan. Mungkin Anda sudah bisa semua ataupun belajar untuk pemasangan injektor ini. Mungkin tidak terlalu rumit atau tidak terlalu sulit, hanya untuk menunjukkan saja. Kalau untuk ganti bahan ataupun alat injektor ataupun bospom, di sini kita pakai yang asli, jangan pakai yang abal-abal supaya awet, kuat, dan tahan lama. Mudah-mudahan untuk videonya Jadesel cukup segitu saja, dan saya berharap mudah-mudahan ada manfaatnya juga untuk penonton videonya Jadesel. Di sini mungkin saya masih banyak kekurangan, masih banyak ya, namanya orang ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi di sini saya merasa masih banyak kekurangan juga, masih patut belajar untuk semuanya. Di sini hanya sharing saja untuk pemasangan injektor. Tips saya selaku injak bengkel hanya menghimbau ataupun memberitahu kalau untuk pengganti injektor kita pakai yang asli, yang bagus, biar awet, biar kepakainya lama dan tahan lama. Oke, segitu saja. Segitu dari saya, yaitu untuk channelnya Injak Bengkel. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Jangan lupa yang mendukung videonya Jadesel, jangan lupa di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah mendukung channel videonya Jadesel. Di sini saya masih pemula ataupun masih belajar. Dikala kita bengkel kampung, masih coba-coba untuk membetulkan mesin, masih banyak kekurangan, dan silahkan di sini komen atau kritikan. Mudah-mudahan di sini kita bisa sharing ataupun satu perjuangan seperti saya, yaitu teknisi Jadesel. Di sini saya yaitu salam kenal untuk semuanya yang menonton videonya Jadesel. Barangkali yang punya pabrik ataupun punya traktor, alhamdulillah. Di sini saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah subscribe videonya Jadesel. Oke, cukup sekian. Saya mohon pamit. Di sini saya selaku yaitu mekanik ataupun bengkel diesel bersama saya Injak Diesel, dan ini rekan kita yaitu Bapak Kurdi, teknisi yaitu untuk diesel pabrik. Kita ucapkan cukup sekian saja gitu kan. Nah, jadi kita di sini mohon pamit.
cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.